Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Modaril. Hari ini saya lagi berada di kebun kayu manis, teman-teman. Ini di sekeliling saya adalah tanaman kayu manis. Tanaman kayu manis ini sekarang sedang berumur sekitar 4 tahun, teman-teman. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan share kepada teman-teman tentang beberapa keuntungan menanam kayu manis dengan jarak tanam yang rapat. Sebenarnya untuk melakukan penanaman kayu manis itu ada beberapa sistem penanaman yang bisa kita terapkan. Dan masing-masing sistem itu memiliki kelebihan-kelebihan sendiri-sendiri, teman-teman. Dan di sini saya akan berbagi dengan teman-teman tentang kelebihan atau keuntungan daripada kita melakukan penanaman kayu manis dengan jarak rapat. Apa-apa saja keuntungan jika kita melakukan penanaman kayu manis dengan jarak rapat? Yang pertama adalah kita bisa memiliki jumlah pohon tanaman kayu manis itu dalam satu lahan itu lebih banyak, teman-teman, dibandingkan dengan jarak tanam yang jarang atau jarak tanam yang lebar. Nah, kalau misalkan kita memiliki satu lahan yang akan kita tanami kayu manis, misalkan kita punya 1 hektar lahan, nah di sini kita akan menanam dengan jarak tanam yang rapat, misalnya 2 kali 2 meter, berarti kita akan memiliki jumlah pohon dalam satu lahan tersebut sebanyak 2.500 pohon. Yaitu dan jumlah yang cukup besar, teman-teman. Jadi keuntungan yang pertama yang akan kita dapatkan dengan melakukan jarak tanam yang rapat adalah kita akan memiliki jumlah pohon atau jumlah tanaman kayu manis dalam satu lahan itu cukup banyak, teman-teman. Nah, itu yang pertama. Keuntungan yang kedua, di dalam lahan yang kita tanami dengan jarak tanam yang rapat, kalau sudah berumur 3 tahun ke atas, ya, nah ini akan mengurangi pertumbuhan gulma, teman-teman. Nah, jadi penanaman kayu manis dengan jarak rapat ini akan menekan pertumbuhan gulma. Jadi kalau sudah umur 3 tahun, itu gulmanya itu akan tidak bebas lagi tumbuh, teman-teman. Karena di atasnya ini sudah hampir tertutup oleh cabang-cabang kayu manis. Jadi gulma-gulmanya itu sudah tidak bisa tumbuh dengan leluasa. Dengan demikian, maka kita tidak lagi perlu mengeluarkan biaya untuk melakukan pemberantasan gulma. Ya, kita tidak perlu sering-sering memberantas gulma, baik itu dengan cara dibabat ataupun dengan cara dilakukan penyemprotan dengan herbisida. Nah, teman-teman, seperti tanaman kayu manis yang ada di sini, teman-teman. Ya, ini penanamannya adalah dengan jarak yang rapat, teman-teman. Jadi di sini kita sudah bisa melihat, ya, walaupun tanamannya ini tidak seluruhnya sama besar, teman-teman. Nah, di sini tidak ada lagi gulma-gulma yang mengganggu tanaman, teman-teman. Seperti yang kita lihat di sini. Gulma-gulma paling ada rumput-rumput kecil yang tidak akan mengganggu tanaman kayu manis. Jadi seperti inilah kondisi daripada tanaman kayu manis yang ditanam dengan jarak rapat. Keuntungan yang ketiga adalah kalau ini nanti sudah berumur 6 tahun, kita lakukan pengurangan populasi, ya, atau kita lakukan penjarangan tanaman ini dengan cara kita lakukan pengupasan di antara tanaman ini, ya, dari jarak 2 meter kita kupas 1, jadi jaraknya nanti akan bertambah menjadi 4 meter, ya. Nah, itu, teman-teman. Jadi pengurangan populasi ini adalah panen kayu manis ini dengan tujuan kita akan memperlebar jarak tanamnya, teman-teman. Pengurangan populasi itu bisa dilakukan minimal 2 kali, teman-teman, kalau jaraknya rapat begini. Yang pertama kita kupas, ya, kita perlebar jarak tanamnya dengan mengambil 1 pohon, ya, seperti ini misalnya, teman-teman, ya, seperti ini, teman-teman. Nah, ini jaraknya 1, ini ke sini 2 meter, ya, itu ke depannya lagi 2 meter, ya. Nah, teman-teman, yang di tengahnya ini kita kupas, teman-teman, ya. Nah, seperti ini, teman-teman, ya, seperti ini, teman-teman. Ini dari jarak sini ke jarak sana, kemudian yang di tengah kita lakukan pengupasan atau kita kurangi, ya. Nah, jadi itu keuntungan yang ketiga, teman-teman. Kita sudah bisa menikmati hasil panennya
walaupun sebenarnya belum saatnya panen, tapi kita sudah bisa mengambil dari panen pada pengurangan populasi tersebut. Nah, itu merupakan suatu keuntungan. Kita sudah bisa menikmati hasilnya, dan jarak tanam pada tanaman kemanis kita akan bertambah lebar. Itu tentunya akan membuat tanaman kita itu akan leluasa tumbuh lagi, ya, karena sudah tidak terlalu rapat lagi. Misalnya masih terlalu rapat, pada umur 8 tahun kita masih bisa lakukan pengurangan populasi untuk tahapan yang kedua, teman-teman. Dan akhirnya ini tentunya kita akan menemukan jarak tanam yang ideal untuk tanaman kemanis kita, kalau kita mau membiarkan tanaman tersebut sampai besar, teman-teman, sampai berpuluh-puluh tahun. Jadi nanti akan ketemu jaraknya misalnya 6 kali 6 meter misalnya, atau 4 kali 4 meter. Ya, jadi sudah kita temukan jarak yang bisa kita biarkan tanaman kemanis kita itu nanti akan tumbuh besar sesuai dengan apa yang kita harapkan, karena jarak tanamnya sudah sesuai. Nah, teman-teman, jadi itulah beberapa keuntungan yang akan kita dapatkan kalau kita melakukan penanaman kemanis dengan jarak rapat, ya. Nah, jadi kita jangan ragu melakukan penanaman kemanis itu dengan jarak rapat, teman-teman, karena kita bisa melakukan proses untuk memperlebar jaraknya. Oke, teman-teman, itulah 3 keuntungan daripada menanam kayu manis dengan jarak tanam yang rapat. Oke, demikian saja video saya kali ini. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Jumpa lagi dengan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.